Mari kita perhatikan kronologi transaksi CV warna kain sepanjang bulan Maret 2025. Rangkaian aktivitas ini akan menjadi bahan praktik kita dalam melakukan posting ke buku besar nanti. Perjalanan dimulai pada tanggal 1 Maret, di mana pemilik menyetorkan modal tunai sebesar 50 juta rupiah, ditambah persediaan awal senilai 10 juta rupiah. Kemudian, pada tanggal 3 Maret, perusahaan melakukan pembelian persediaan secara kredit dari PT Tekstil Indah sebesar 15 juta rupiah. Memasuki tanggal 10 Maret, terjadi penjualan tunai sebesar 12 juta rupiah dengan harga pokok penjualan atau HPP senilai 7 juta rupiah. 5 hari berselang, tepatnya tanggal 15 Maret, perusahaan membayar biaya listrik sebesar Rp500.000 secara tunai. Berlanjut ke tanggal 20 Maret, ada pembelian perlengkapan kantor secara tunai sebesar Rp300.000. Lalu pada tanggal 25 Maret, terjadi lagi transaksi penjualan, namun kali ini dilakukan secara kredit sebesar 8 juta rupiah dengan nilai HPP 4,5 juta rupiah. Terakhir, pada tanggal 30 Maret, perusahaan melunasi sebagian utang usahanya sebesar 5 juta rupiah secara tunai. Seluruh data transaksi ini sangat penting untuk kalian catat atau tangkap layarnya, karena setelah ini kita akan mulai memindahkan setiap angka tersebut ke dalam akun-akun yang sesuai di buku besar. Setelah melihat kronologi transaksi sebelumnya, langkah berikutnya adalah menuangkan transaksi tersebut ke dalam jurnal umum. Di layar ini, kita bisa melihat ringkasan jurnal untuk transaksi utama CV warna kain selama bulan Maret. Mari kita telaah beberapa poin pentingnya. Pada tanggal 1 Maret, kita mencatat debit pada akun kas dan persediaan dengan total 60 juta rupiah pada sisi kredit sebagai modal budi. Perhatikan bagaimana setiap transaksi selalu menjaga keseimbangan antara debit dan kredit. Selanjutnya, lihatlah transaksi tanggal 10 dan 25 Maret. Karena ini adalah perusahaan retail, setiap terjadi penjualan, kita tidak hanya mencatat pendapatan, tetapi juga langsung mencatat harga pokok penjualan atau HPP untuk menyesuaikan nilai persediaan yang keluar. Begitu juga dengan transaksi biaya operasional seperti beban listrik di tanggal 15 Maret, serta pelunasan utang pada tanggal 30 Maret yang semuanya berdampak langsung pada posisi saldo kas kita. Jurnal umum ini adalah sumber data tunggal kita. Jika ada kesalahan input di sini, maka seluruh proses ke depannya akan ikut salah. Oleh karena itu, pastikan kalian sudah memahami logika debit dan kredit dari setiap baris ini, karena tabel inilah yang akan menjadi bahan utama kita untuk melakukan posting ke buku besar pada tahap berikutnya. Sekarang, mari kita masuk ke tahap posting atau pemindahan data ke buku besar. Di layar ini, saya menyajikan contoh rekapitulasi untuk salah satu akun yang paling aktif, yaitu akun kas. Perlu kalian ingat, tujuan dari tahap ini adalah untuk mencari tahu berapa saldo akhir neto dari setiap akun setelah semua transaksi dijumlahkan. Mari kita bedah angka-angka ini. Di sisi debit, kita menjumlahkan semua aliran kas masuk. Ada setoran modal awal sebesar 50 juta rupiah dan hasil penjualan tunai sebesar 12 juta rupiah, sehingga total kas di sisi debit mencapai 62 juta rupiah. Sebaliknya, di sisi kredit, kita mencatat semua aliran kas keluar. Ini mencakup pembayaran listrik Rp500.000, pembelian perlengkapan Rp300.000, dan pelunasan utang sebesar Rp5 juta. Jika dijumlahkan, total kas keluar adalah Rp5.800.000. Langkah terakhir adalah menghitung selisihnya. Dengan mengurangkan total debit dengan total kredit, kita mendapatkan saldo akhir kas sebesar Rp56.200.000 pada posisi debit. Angka inilah yang nantinya akan kita pindahkan ke dalam daftar neraca saldo. Selain akun kas, akun penting lainnya yang harus kita perhatikan adalah akun persediaan. Di sini kita akan melihat bagaimana stok barang masuk dan keluar dicatat secara sistematis. Logikanya hampir sama.
namun dampaknya langsung terasa pada ketersediaan barang yang siap dijual oleh CV warna kain. Mari kita lihat perhitungannya. Di sisi debit, kita mencatat saldo awal persediaan sebesar 10 juta rupiah. Kemudian ditambah dengan pembelian kredit dari PT Tekstil Indah senilai 15 juta rupiah. Sehingga total akumulasi persediaan di sisi debit adalah 25 juta rupiah. Sekarang perhatikan sisi kredit. Di sisi ini kita mencatat nilai persediaan yang keluar akibat penjualan. Ada 2 transaksi utama di sini, yaitu sebesar 7 juta rupiah dan 4.500.000 rupiah. Total persediaan yang keluar atau HPP adalah 11.500.000 rupiah. Dengan mengurangkan total debit dengan total kredit, kita mendapatkan saldo akhir persediaan sebesar 13.500.000 rupiah pada posisi debit. Saldo inilah yang mencerminkan nilai stok kain yang masih tersedia di gudang CV warna kain pada akhir bulan Maret. Angka ini akan menjadi data krusial saat kita menyusun neraca saldo nanti.